Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tetapkan penanganan sampah menjadi prioritas nasional. Ya, Prabowo targetkan masalah sampah selesai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Permasalahan sampah di Indonesia semakin memprihatinkan. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pengolahan sampah menjadi prioritas nasional. Prabowo menargetkan masalah sampah di Indonesia akan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Setiap provinsi pun akan membentuk aglomerasi atau kerjasama untuk atasi sampah. Ya, semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. 3 provinsi di Indonesia yang telah sepakat untuk kerjasama, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nantinya sampah ini akan dimanfaatkan untuk energi. Masih mematangkan landasan hukumnya, ya, karena kan itu perlu diturunkan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, ya, supaya tidak tumpang tindih. Jadi landasan hukumnya masih disiapkan. Salah satunya adalah aglomerasi terkait dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan nanti ada aglomerasi lainnya yang akan dirumuskan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kita di daerah harus juga bisa respon. Selain dalam penanganan sampah, ketiga provinsi ini juga tekan perjanjian kerjasama terkait layanan transportasi publik dan juga pertanian. Pemirsa, setelah menabung selama 20 tahun, pedagang asongan di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa berangkat haji. Ya, jangan kemana-mana, Anies akan segera kembali. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Ya, salah satu pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dilaporkan meninggal dunia pasca operasi. Timur. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Setelah menjalani operasi, Mia Citra, salah satu pasien korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang dirawat di RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia. Usai dibawa ke kamar jenazah, jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Direktur RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih merawat puluhan korban luka akibat insiden tersebut. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang pada hari ini. 22 ini yang di ICU ada 3 dan dari ruang 1 baru saja meninggal dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. 22 korban masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Sementara itu total korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi 16 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 17 korban kecelakaan kereta masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Ya, sementara 2 korban kritis bahkan dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut. 2 korban yang sempat dirawat di ruang ICU RSUD Bekasi kini dirujuk ke Rumah Sakit Primaya dan Rumah Sakit Eka Hospital untuk penanganan medis lanjutan yang lebih optimal. Hingga saat ini ada 17 korban masih dirawat intensif di RSUD Bekasi. Para korban mengalami luka sedang hingga berat sehingga butuh observasi dan penanganan berkelanjutan dari tim medis. Tak hanya penanganan fisik,
Pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan kondisi psikologis dan trauma healing bagi korban dan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan kepada para korban luka. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Salam Pulungan di RSUD Bekasi. Ya, Salam, bagaimana kondisi korban yang masih dirawat di sana? Ya, Togi, Syafa, dan juga pemirsa, hingga saat ini penanganan terhadap korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL yang terjadi beberapa waktu yang lalu hingga saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi, di mana 2 korban sebelumnya yang dirawat di ruang ICU RSUD Kota Bekasi saat ini telah dirujuk ke 2 rumah sakit yang berbeda, yakni Rumah Sakit Primaya dan juga Rumah Sakit Eka Hospital untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang lebih komprehensif. Sementara itu memang untuk saat ini tercatat ada 17 korban kecelakaan yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi dengan berbagai macam luka, mulai dari luka ringan, luka sedang hingga luka berat, yang memang dapat kami informasikan juga bahwa luka-luka yang diderita oleh para korban ini bermacam, mulai dari memar-memar hingga patah tulang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Syafa, dan juga pemirsa, tidak hanya fokus pada penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan bagi keluarga korban yang terus menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan kondisi anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga dilakukan pemberian trauma healing bagi para korban untuk memulihkan kondisi pasca terjadi kecelakaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan juga ini untuk memulihkan kondisi psikologis juga bagi para korban tentunya. Tidak hanya itu, juga ini sebagai bentuk kepedulian pada korban ini dari Pemprov Jawa Barat ini memberikan santunan ataupun juga bantuan kepada para korban yang menderita luka-luka sebesar 10 juta rupiah, yang diharapkan ini bisa membantu meringankan beban selama masa pemulihan. Tidak hanya itu, juga nantinya kami akan mengupdate informasi lebih lanjut apakah nantinya pada hari ini akan ada pejabat-pejabat yang turut hadir untuk menjenguk bagi para korban, ataupun juga nantinya akan diberikan statement juga dari pihak rumah sakit terkait dengan kondisi update untuk hari ini dari para korban yang masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Togi, Syafa. Baik, terima kasih. Salam Pulungan langsung dari RSUD Bekasi, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat terungkap kisah sedih. Ya, sejumlah warganet membagikan cerita tentang banyaknya kantong ASI yang berceceran di gerbong wanita. Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat menyisakan kisah pilu. Petugas memastikan semua korban meninggal dan luka merupakan perempuan, lantaran yang tertabrak adalah gerbong khusus perempuan. Sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Warganet menduga kantong ASI perah milik sejumlah korban meninggal maupun luka. Selain itu, ada juga warganet yang mengunggah sebuah foto seorang pria yang tengah memeluk boks tempat menyimpan ASI perah sambil menahan tangis. Boks tempat menyimpan ASI perah diketahui milik istrinya yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa naas tersebut. Ya, tragedi kecelakaan KRL dengan Argo Bromo Senin lalu masih menyisakan duka mendalam, terutama bagi keluarga. Ya, anak dari salah satu korban didekap erat sang nenek sambil dijelaskan bahwa sang ibu sedang tidur beristirahat. Ibu aku lagi bobo. Ibu, bobo yang baik-baik di situ ya ibu. Sarah doain, ibu masuk surga. Ibu lagi bobo.
Kalimat menyayat ini diucapkan oleh seorang nenek kepada cucunya di hadapan pusara di tempat peristirahatan terakhir Arum Anjarsari. Tumpukan bunga yang indah bahkan tak mampu membendung duka yang teramat perih. Yang lain boleh pergi, tapi ibu jangan. Kalimat ini acap kali terlintas di benak seorang anak yang kehilangan cinta sejatinya, yaitu seorang ibu. Arum Anjarsari, korban kecelakaan KRL yang ditabrak kereta Argo Bromo pada Senin lalu, meninggalkan 2 orang putra yang masih kecil. Sebelum meninggalkan dunia selamanya, Arum pernah menuliskan uraian rindu pada sang ibu di tengah rutinitas bekerja yang melelahkan. Senin siang masih kami WA-an sama dia, nanya biasa sih anak sama ibu gimana gitu. Emang sebelum meninggal dia udah kepingin pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama, aku pengen pulang, aku kangen sama mama, aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Arum Anjarsari meninggalkan 2 orang anak lelaki, suami, orang tua, dan adik. Ia dikenal sebagai wanita pekerja keras dan sayang keluarga. Pemirsa, PT KAI sudah memasang palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat Stasiun Bekasi Timur. Ya, sementara di lokasi kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintas secara bergantian tanpa hambatan. Dan berikut laporan rekan Naura Syafikah. Yang lalu sempat ramai kejadian di mana KRL komuter lain tertemper taksi hijau di salah satu perlintasan sebidang yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan tepat di belakang kami melaporkan ini adalah perlintasan sebidang di mana TKP dari kejadian tersebut terjadi pada malam hari. Dan memang kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan untuk perlintasan sebidang yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat ini memang selalu ramai baik dari pagi hari di mana jam orang kantor, kemudian juga di sore hari untuk para masyarakat yang selalu melintasi perlintasan sebidang ini. Bisa dikatakan perlintasan sebidang yang ada di sini memang untuk ukuran jalannya tidak terlalu besar, sehingga memang dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini harus bergantian untuk bisa melewati rel kereta api, yang dimana kalau misalnya kita dan kami memantau juga untuk kereta baik dari KRL komuter lain ataupun kereta api jarak jauh yang melintas di sini ini hanya berselang atau headway-nya pendek sekali, yaitu sekitar di 5 menit, sehingga memang harus bergantian dan harus cukup bersabar untuk bisa melintasi jalanan atau perlintasan sebidang yang ada di sini. Namun memang kalau kita melihat untuk perlintasan sebidang ini masih belum cukup aman, untuk dilintasi bagi masyarakat, karena kalau kita melihat untuk pelangnya atau palangnya ini masih belum otomatis atau masih menggunakan bambu dan dinaik turunkan secara manual dari masyarakat setempat yang menjaga setiap hari 24 jam penuh untuk membantu keamanan dari masyarakat yang ada di sini. Kemarin memang dari Menhub bersama dengan Dirut dari KAI juga sudah memantau secara langsung, bahkan juga sudah memberikan beberapa solusi terkait dengan keamanan dari perlintasan sebidang. Salah satunya adalah dengan membangun atau mendirikan flyover. Namun masih belum ada kelanjutannya dari solusi tersebut, karena memang dari masyarakat setempat ini ada beberapa yang menolak dari solusi tersebut dan mengatakan bahwa memang mereka di sini mencari pundi-pundi uang dengan menjaga jalanan yang sering dilintasi bagi masyarakat setempat. Dan kalau kita melihat memang untuk beberapa kendaraan tidak hanya dari kendaraan mobil pribadi saja, tapi ada juga beberapa mobil pick up, mobil truk juga yang melintas di sini. Dan ternyata tidak hanya di hari itu saja kejadian di mana ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, namun sudah beberapa kali kejadian dari kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, entah dari mereka yang memang nakal, tidak disiplin menerobos dari palang yang ada di sini, entah juga mungkin dari kendaraannya mengalami mogok, sehingga memang sering sekali terjadi beberapa kecelakaan di sini. Dan pastinya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk bisa lebih memperbaiki lagi untuk tata ruang kota, khususnya untuk perlintasan sebidang seperti ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Naura Syafikah Sutrisno, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare litter Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer Jakarta. Ya, auditor militer membacakan dakwaan terhadap 4 anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras pada Maret lalu. Ya, pemirsa, dalam persidangan, auditor militer menjerat keempat terdakwa dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. 4 terdakwa yang dihadirkan dalam sidang ini yaitu Kapten NDB, Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES. Hasil sidang menyatakan keempat terdakwa tetap menjalani penahanan dan sidang selanjutnya pada 6 Mei 2026. Auditor militer akan menghadirkan 8 orang saksi, terdiri dari 5 saksi dari pihak TNI dan 3 saksi sipil. Pemirsa, progres pembangunan hunian sementara di kawasan Senen, Jakarta Pusat kini hampir rampung. Ya, ratusan unit ini segera dapat ditempati oleh warga bantaran rel Juni mendatang. Total 324 unit Huntara yang disiapkan untuk warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kereta api. Huntara ini dilengkapi berbagai fasilitas dasar mulai dari tempat tidur, lemari, serta sarana pendukung berupa kamar mandi, dapur umum, dan ruang terbuka. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai 100% dalam waktu dekat dan ditargetkan siap huni pada pertengahan Juni 2026. Ya, untuk mengetahui progres pembangunan hunian sementara di Senen, kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Attania di sana. Ya, Yasmin, fasilitas apa saja yang sudah disiapkan di sana dan kapan warga mulai pindah? Ya, baik, selamat siang Togi, Syafa, dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya berada di kawasan Huntara hunian sementara, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Untuk progresnya sendiri ini nampaknya sudah hampir 100% atau tepatnya sekitar 99% karena masih harus ada pemasangan seperti listrik, kemudian juga air dan internet. Kawasan Huntara di Senen ini memang dibangun tepatnya untuk masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran area stasiun Pasar Senen. Togi, Syafa, dan juga pemirsa, ini pasti penasaran kan seperti apa sih kira-kira isi dari unit ataupun kamar di sini. Tepatnya ada sebanyak 324 unit yang sudah dibangun dengan spesifikasi yang seragam tentunya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda secara langsung, pemirsa. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini pemirsa, bisa dilihat di layar televisi. Di sini sudah ada sejumlah fasilitas begitu yang dipersiapkan, seperti ada 2 kasur, kemudian juga ada bantal dan juga guling. Kemudian ada lemari, 1 buah lemari, dan yang terpenting ya, kalau di Jakarta ini ada kipas angin pemirsa nih, ini sudah dipersiapkan. Jadi seluruh unit isinya sama seperti ini. Karena untuk 1 unitnya ini memang diperuntukkan bagi 1 keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni ayah, ibu, dan juga 2 orang anak. Jadi memang dibuat secara seragam untuk konsepnya juga ini berwarna putih ya, semuanya juga sama, di luar ini berwarna putih. Nah, selain fasilitas inti, ada juga fasilitas pendukung ataupun fasilitas umum yang sudah dipersiapkan di sini. Saya akan memperlihatkan kepada Togi, Syafa, dan juga pemirsa. Di sisi kanan saya pemirsa, ini salah satunya adalah area taman bermain kan. Ini sudah seperti taman kanak-kanak ya di sini ya, dengan beragam fasilitas yang disediakan. Ini ada perosotan, kemudian juga ada ayunan dan lain sebagainya. Ini terlihat rapi, bersih, dan juga tentunya nyaman untuk dimainkan oleh buah hati bagi masyarakat yang memang membawa anak begitu ya ke sini. Dan di sini juga sudah dipersiapkan fasilitas umum lain seperti dapur bersama, kemudian ada juga toilet bersama, tempat mencuci, ada juga ruang komunal begitu yang dipersiapkan. Jadi masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas di sana. Nah, diperkirakan untuk kapannya nih warga bisa mulai menempati Huntara ini tepatnya pada tanggal 15 Juni 2026. Dan memang pemerintah mempersiapkan hunian sementara ini
untuk memberikan tempat tinggal ataupun hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan juga untuk membuat area bantaran stasiun Pasar Senen ini lebih tertata, aman dan juga nyaman. Sekian, Syafa dan Togi kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Huntara di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim yang membuat suhu menjadi sangat panas. Ya, kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Cuaca panas menyengat melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek sejak beberapa hari terakhir. Bahkan suhu di Jakarta bisa mencapai hingga 37 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap hujan lebat dan angin kencang yang masih berpeluang terjadi di masa peralihan. Biasanya memang untuk wilayah Indonesia di bulan-bulan April ini suhunya terasa cukup terik gitu. Nah, salah satu alasannya adalah karena ini kita ada di periode peralihan. Nah, periode peralihan itu adalah kalau untuk saat ini ya berarti dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya pada kondisi seperti ini tutupan awan mulai jarang gitu ya. Karena tutupan awan jarang, jadi sinar matahari yang masuk sampai ke permukaan bumi menjadi maksimal. Nah, itulah kenapa suhu jadi terasa lebih panas. Ditambah lagi dengan udara yang relatif lebih kering dan juga anginnya kalem, itu akan semakin menambah rasa panasnya seperti itu. Nah, untuk prediksinya sendiri ini sebetulnya untuk suhu sekitar 36 ini masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan ya, sekitar 35, 36, 37, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai suatu siklus tahunan gitu. Untuk mengurangi risiko paparan panas, masyarakat disarankan mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan tabir surya dan penutup kepala, serta membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Dari Jakarta, Kea Dila Rosa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tetapkan penanganan sampah menjadi prioritas nasional. Ya, Prabowo targetkan masalah sampah selesai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Permasalahan sampah di Indonesia semakin memprihatinkan. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pengolahan sampah menjadi prioritas nasional. Prabowo menargetkan masalah sampah di Indonesia akan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Setiap provinsi pun akan membentuk aglomerasi atau kerjasama untuk atasi sampah. Ya, semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. 3 provinsi di Indonesia yang telah sepakat untuk kerjasama, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nantinya sampah ini akan dimanfaatkan untuk energi. Masih mematangkan landasan hukumnya, ya, karena kan itu perlu diturunkan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, ya, supaya tidak tumpang tindih. Jadi landasan hukumnya masih disiapkan. Salah satunya adalah aglomerasi terkait dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan nanti ada aglomerasi lainnya yang akan dirumuskan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kita di daerah harus juga bisa respon. Selain dalam penanganan sampah, ketiga provinsi ini juga tekan perjanjian kerjasama terkait layanan transportasi publik dan juga pertanian. Pemirsa, setelah menabung selama 20 tahun, pedagang asongan di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa berangkat haji. Ya, jangan kemana-mana, Ani Sri akan segera kembali.
Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Tersangka kasus kekerasan di daycare Little Aresia Yogyakarta mengaku diperintah oleh ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Ya, sementara Gubernur Yogyakarta dengan tegas akan menutup tempat penitipan anak yang izinnya bermasalah. 13 tersangka kasus kekerasan anak di daycare Little Aresia masih diperiksa intensif. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 11 pengasuh yang jadi tersangka mendapatkan perintah langsung dari kepala sekolah dan ketua yayasan tersebut. Para pengasuh tiap pagi diperintah oleh 2 tersangka lain, yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Akibatnya, anak-anak mengalami luka di pergelangan tangan dan kakinya. Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Namun di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Kalau ketua yayasan kan memerintahkan tindakan seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah sendiri apa? Sama juga. Sama. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir tiap pagi dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X prihatin terhadap peristiwa ini. Dengan tegas, Sultan akan menutup penitipan anak yang izinnya bermasalah, sekaligus memberikan pendampingan bagi para korban dan orang tuanya. Surat edaran, harapan saya kabupaten kota melakukan operasi lihat ada yang ilegal yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. Jadi sebetulnya kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses legal. Selama tidak mau legal jangan boleh. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban membuat masyarakat geram. Bahkan, tembok rumah lokasi kejadian dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dinding dan papan visi misi daycare dicoret dengan cat semprot berisi kekecewaan dan kemarahan. Diduga hal ini dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dan marah atas apa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Aresia mengadu ke Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Ya, mereka menceritakan kondisi anaknya yang mengalami pneumonia hingga gizi buruk. Sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Aresia mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Salah satu orang tua bercerita jika 3 anaknya sempat dititipkan di daycare Little Aresia. Bahkan anaknya yang ketiga ada dalam video viral yang memperlihatkan tangannya diikat dan tidur di lantai tanpa busana. Akibatnya anak tersebut mengalami pneumonia bronkitis hingga dikategorikan stunting. Sementara sebagian besar anak-anak yang dititipkan juga mengalami gizi buruk. Ada di video itu diikat. Pantes selama ini batuk pileknya itu nggak sembuh-sembuh. Bronkitis pneumonia itu dari umur bagus sekali itu dari umur 4 bulan itu Bu. Ternyata selama ini di situ ditelanjangi, pantas saja kok sampai kena bronkitis gitu, karena bronkitis itu kan nggak boleh langsung lantai. Hari ini melalui WA mereka juga sudah bergerak untuk melihat bagaimana kondisi TPA kita. Tetapi ada catatan yang nanti juga akan kami konsultasikan dengan para ahli psikologi nanti adalah apakah tepat ketika situasi seperti ini anak-anak tetap bisa ke TPA di 15 yang direkomendasi oleh Bapak Wali Kota kemarin.
Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus Sementara di kawasan Senen, Jakarta Pusat kini hampir rampung. Ya, ratusan unit ini segera dapat ditempati oleh warga bantaran rel Juni mendatang. Total 324 unit Huntara yang disiapkan untuk warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kereta api. Huntara ini dilengkapi berbagai fasilitas dasar mulai dari tempat tidur, lemari, serta sarana pendukung berupa kamar mandi, dapur umum, dan ruang terbuka. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai 100% dalam waktu dekat dan ditargetkan siap huni pada pertengahan Juni 2026. Ya, untuk mengetahui progres pembangunan hunian sementara di Senen, kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Atania di sana. Ya, Yasmin, fasilitas apa saja yang sudah disiapkan di sana dan kapan warga mulai pindah? Ya baik, selamat siang Togi, Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya berada di kawasan Huntara hunian sementara, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Untuk progresnya sendiri ini nampaknya sudah hampir 100% atau tepatnya sekitar 99% karena masih harus ada pemasangan seperti listrik, kemudian juga air dan internet. Kawasan Huntara di Senen ini memang dibangun tepatnya untuk masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran area stasiun Pasar Senen. Togi, Syafa dan juga pemirsa, ini pasti penasaran kan seperti apa sih kira-kira isi dari unit ataupun kamar di sini. Tepatnya ada sebanyak 324 unit yang sudah dibangun dengan spesifikasi yang seragam tentunya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda secara langsung pemirsa. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini pemirsa, bisa dilihat di layar televisi. Di sini sudah ada sejumlah fasilitas begitu yang dipersiapkan, seperti ada 2 kasur, kemudian juga ada bantal dan juga guling. Kemudian ada lemari, 1 buah lemari. Dan yang terpenting ya, kalau di Jakarta ini ada kipas angin pemirsa nih, ini sudah dipersiapkan. Jadi seluruh unit isinya sama seperti ini. Karena untuk satu unitnya ini memang diperuntukkan bagi satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni ayah, ibu, dan juga 2 orang anak. Jadi memang dibuat secara seragam untuk konsepnya juga ini berwarna putih ya, semuanya juga sama, di luar ini berwarna putih. Nah, selain fasilitas inti, ada juga fasilitas pendukung ataupun fasilitas umum yang sudah dipersiapkan di sini. Saya akan memperlihatkan kepada Togi, Syafa dan juga pemirsa. Di sisi kanan saya pemirsa, ini salah satunya adalah area taman bermain kan. Ini sudah seperti taman kanak-kanak ya di sini ya, dengan beragam fasilitas yang disediakan. Ini ada perosotan, kemudian juga ada ayunan dan lain sebagainya. Ini terlihat rapi, bersih, dan juga tentunya nyaman untuk dimainkan oleh buah hati bagi masyarakat yang memang membawa anak begitu ya ke sini. Dan di sini juga sudah dipersiapkan fasilitas umum lain seperti dapur bersama, kemudian ada juga toilet bersama, tempat mencuci, ada juga ruang komunal begitu yang dipersiapkan. Jadi masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas di sana. Nah, diperkirakan untuk kapannya nih warga bisa mulai menempati Huntara ini tepatnya pada tanggal 15 Juni 2026. Dan memang pemerintah mempersiapkan hunian sementara ini untuk memberikan tempat tinggal ataupun hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan juga untuk membuat area bantaran stasiun Pasar Senen ini lebih tertata, aman dan juga nyaman. Sekian, Syafa dan Togi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Huntara di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim yang membuat suhu menjadi sangat panas. Ya, kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Cuaca panas menyengat melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek sejak beberapa hari terakhir. Bahkan suhu di Jakarta bisa mencapai hingga 37 derajat Celcius.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap hujan lebat dan angin kencang yang masih berpeluang terjadi di masa peralihan. Biasanya memang untuk wilayah Indonesia di bulan-bulan April ini suhunya terasa cukup terik gitu. Nah, salah satu alasannya adalah karena ini kita ada di periode peralihan. Nah, periode peralihan itu adalah kalau untuk saat ini ya berarti dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya pada kondisi seperti ini tutupan awan mulai jarang gitu ya. Karena tutupan awan jarang, jadi sinar matahari yang masuk sampai ke permukaan bumi menjadi maksimal. Nah, itulah kenapa suhu jadi terasa lebih panas. Ditambah lagi dengan udara yang relatif lebih kering dan juga anginnya kalem, itu akan semakin menambah rasa panasnya seperti itu. Nah, untuk prediksinya sendiri ini sebetulnya untuk suhu sekitar 36 ini masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan ya, sekitar 35, 36, 37, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai suatu siklus tahunan gitu. Untuk mengurangi risiko paparan panas, masyarakat disarankan mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan tabir surya dan penutup kepala, serta membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tetapkan penanganan sampah menjadi prioritas nasional. Ya, Prabowo targetkan masalah sampah selesai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Permasalahan sampah di Indonesia semakin memprihatinkan. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pengolahan sampah menjadi prioritas nasional. Prabowo menargetkan masalah sampah di Indonesia akan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Setiap provinsi pun akan membentuk aglomerasi atau kerjasama untuk atasi sampah. Ya, semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. 3 provinsi di Indonesia yang telah sepakat untuk kerjasama, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nantinya sampah ini akan dimanfaatkan untuk energi. Masih mematangkan landasan hukumnya, ya karena kan itu perlu diturunkan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, ya supaya tidak tumpang tindih. Jadi landasan hukumnya masih disiapkan. Salah satunya adalah aglomerasi terkait dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan nanti ada aglomerasi lainnya yang akan dirumuskan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kita di daerah harus juga bisa respon. Selain dalam penanganan sampah, ketiga provinsi ini juga tekan perjanjian kerjasama terkait layanan transportasi publik dan juga pertanian. Pemirsa, setelah menabung selama 20 tahun, pedagang asongan di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa berangkat haji. Ya, jangan kemana-mana, Anies akan segera kembali. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, tersangka kasus kekerasan di Daycare Little Aresia Yogyakarta mengaku diperintah oleh Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Ya, sementara Gubernur Yogyakarta dengan tegas akan menutup tempat penitipan anak yang izinnya bermasalah. 13 tersangka kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresia masih diperiksa intensif. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 11 pengasuh yang jadi tersangka mendapatkan perintah langsung dari kepala sekolah dan ketua yayasan tersebut. Para pengasuh tiap pagi diperintah oleh 2 tersangka lain, yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Akibatnya, anak-anak mengalami luka di pergelangan tangan dan kakinya.
Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Yang dia itu ya, dia. Iya, namun di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Kalau ketua yayasan kan memerintahkan untuk tindakan seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah sendiri apa? Sama juga. Sama. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir di tiap pagi. Dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X prihatin terhadap peristiwa ini. Dengan tegas, Sultan akan menutup penitipan anak yang izinnya bermasalah, sekaligus memberikan pendampingan bagi para korban dan orang tuanya. Untuk surat edaran, harapan saya kabupaten kota melakukan operasi lihat ada yang ilegal, yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. Jadi sebetulnya kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses legal. Selama tidak mau legal jangan boleh. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban membuat masyarakat geram. Bahkan tembok rumah lokasi kejadian dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dinding dan papan visi misi daycare dicoret dengan cat semprot berisi kekecewaan dan kemarahan. Diduga hal ini dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dan marah atas apa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Liter Aresya mengadu ke Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Ya, mereka menceritakan kondisi anaknya yang mengalami pneumonia hingga gizi buruk. Sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Liter Aresya mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Salah satu orang tua bercerita jika 3 anaknya sempat dititipkan di daycare Liter Aresya. Bahkan anaknya yang ketiga ada dalam video viral yang memperlihatkan tangannya diikat dan tidur di lantai tanpa busana. Akibatnya anak tersebut mengalami pneumonia bronkitis hingga dikategorikan stunting. Sementara sebagian besar anak-anak yang dititipkan juga mengalami gizi buruk. Ada di video itu diikat. Pantes selama ini batuk pileknya itu nggak sembuh-sembuh. Bronkitis pneumonia itu dari umur bagus sekali itu dari umur 4 bulan itu. Ternyata selama ini di situ ditelanjangi. Pantas saja kok sampai kena bronkitis gitu, karena bronkitis itu kan nggak boleh langsung lantai. Ini melalui WA mereka juga sudah bergerak untuk melihat bagaimana kondisi TPA kita. Tetapi ada catatan yang nanti juga akan kami konsultasikan dengan para ahli psikologi nanti adalah apakah tepat ketika situasi seperti ini anak-anak tetap bisa ke TPA di 15 yang direkomendasi oleh Bapak Wali Kota kemarin. Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang perdana kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer Jakarta. Ya, auditor militer membacakan dakwaan terhadap 4 anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras pada Maret lalu. Ya, pemirsa, dalam persidangan, auditor militer menjerat keempat terdakwa dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. 4 terdakwa yang dihadirkan dalam sidang ini yaitu Kapten NDB, Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES. Hasil sidang menyatakan keempat terdakwa tetap menjalani penahanan dan sidang selanjutnya pada 6 Mei 2026, auditor militer akan menghadirkan 8 orang saksi
terdiri dari 5 saksi dari pihak TNI dan 3 saksi sipil. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim yang membuat suhu menjadi sangat panas. Ya, kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Cuaca panas menyengat melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek sejak beberapa hari terakhir. Bahkan suhu di Jakarta bisa mencapai hingga 37 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut kondisi ini terjadi akibat peralihan musim sehingga sinar matahari lebih maksimal mencapai permukaan bumi. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap hujan lebat dan angin kencang yang masih berpeluang terjadi di masa peralihan. Biasanya memang untuk wilayah Indonesia di bulan-bulan April ini suhunya terasa cukup terik gitu. Nah, salah satu alasannya adalah karena ini kita ada di periode peralihan. Nah, periode peralihan itu adalah kalau untuk saat ini ya berarti dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya pada kondisi seperti ini tutupan awan mulai jarang gitu ya. Karena tutupan awan jarang, jadi sinar matahari yang masuk sampai ke permukaan bumi menjadi maksimal. Nah, itulah kenapa suhu jadi terasa lebih panas. Ditambah lagi dengan udara yang relatif lebih kering dan juga anginnya kalem, itu akan semakin menambah rasa panasnya seperti itu. Nah, untuk prediksinya sendiri ini sebetulnya untuk suhu sekitar 36 ini masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan ya, sekitar 35, 36, 37, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai suatu siklus tahunan gitu. Untuk mengurangi risiko paparan panas, masyarakat disarankan mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan tabir surya dan penutup kepala, serta membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tetapkan penanganan sampah menjadi prioritas nasional. Ya, Prabowo targetkan masalah sampah selesai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Permasalahan sampah di Indonesia semakin memprihatinkan. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pengolahan sampah menjadi prioritas nasional. Prabowo menargetkan masalah sampah di Indonesia akan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Setiap provinsi pun akan membentuk aglomerasi atau kerjasama untuk atasi sampah. Ya, semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. 3 provinsi di Indonesia yang telah sepakat untuk kerjasama, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nantinya sampah ini akan dimanfaatkan untuk energi. Masih mematangkan landasan hukumnya, ya, karena kan itu perlu diturunkan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, ya, supaya tidak tumpang tindih. Jadi landasan hukumnya masih disiapkan. Salah satunya adalah aglomerasi terkait dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan nanti ada aglomerasi lainnya yang akan dirumuskan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kita di daerah harus juga bisa respon. Selain dalam penanganan sampah, ketiga provinsi ini juga tekan perjanjian kerjasama terkait layanan transportasi publik dan juga pertanian. Pemirsa, setelah menabung selama 20 tahun, pedagang asongan di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa berangkat haji. Ya, jangan kemana-mana, Anies akan segera kembali. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, tersangka kasus kekerasan di daycare Little Aresia Yogyakarta mengaku diperintah oleh ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Ya, sementara Gubernur Yogyakarta dengan tegas akan menutup tempat penitipan anak yang izinnya bermasalah.
13 tersangka kasus kekerasan anak di daycare Little Aresya masih diperiksa intensif. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 11 pengasuh yang jadi tersangka mendapatkan perintah langsung dari kepala sekolah dan ketua yayasan tersebut. Para pengasuh tiap pagi diperintah oleh 2 tersangka lain, yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Akibatnya, anak-anak mengalami luka di pergelangan tangan dan kakinya. Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Namun di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Kalau ketua yayasan kan memerintahkan tindakan seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah sendiri apa? Sama juga. Sama. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir di tiap pagi. Dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X prihatin terhadap peristiwa ini. Dengan tegas, Sultan akan menutup penitipan anak yang izinnya bermasalah, sekaligus memberikan pendampingan bagi para korban dan orang tuanya. Untuk surat edaran, harapan saya kabupaten kota melakukan operasi lihat ada yang ilegal, yang tidak memberikan pelayanan tidak baik. Jadi sebetulnya kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses legal. Selama tidak mau legal jangan boleh. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban membuat masyarakat geram. Bahkan, tembok rumah lokasi kejadian dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dinding dan papan visi misi daycare dicoret dengan cat semprot berisi kekecewaan dan kemarahan. Diduga hal ini dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dan marah atas apa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Aresya mengadu ke Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Ya, mereka menceritakan kondisi anaknya yang mengalami pneumonia hingga gizi buruk. Sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Aresya mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati. Salah satu orang tua bercerita jika 3 anaknya sempat dititipkan di daycare Little Aresya. Bahkan anaknya yang ketiga ada dalam video viral yang memperlihatkan tangannya diikat dan tidur di lantai tanpa busana. Akibatnya anak tersebut mengalami pneumonia bronkitis hingga dikategorikan stunting. Sementara sebagian besar anak-anak yang dititipkan juga mengalami gizi buruk. Ada di video itu diikat. Pantes selama ini batuk pileknya itu nggak sembuh-sembuh. Bronkitis pneumonia itu dari umur bagus sekali itu dari umur 4 bulan itu. Ternyata selama ini di situ ditelanjangi. Pantas saja kok sampai kena bronkitis gitu, karena bronkitis itu kan nggak boleh langsung lantai. Ini melalui WA mereka juga sudah bergerak untuk melihat bagaimana kondisi TPA kita. Tetapi ada catatan yang nanti juga akan kami konsultasikan dengan para ahli psikologi nanti adalah apakah tepat ketika situasi seperti ini anak-anak tetap bisa ke TPA di 15 yang direkomendasi oleh Bapak Wali Kota kemarin. Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang perdana kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer Jakarta. Ya, auditor militer membacakan dakwaan terhadap 4 anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras pada Maret lalu. Ya, pemirsa, dalam persidangan, auditor militer menjerat keempat terdakwa dengan pasal berlapis,
terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. 4 terdakwa yang dihadirkan dalam sidang ini yaitu Kapten NDB, Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES. Hasil sidang menyatakan keempat terdakwa tetap menjalani penahanan dan sidang selanjutnya pada 6 Mei 2026. Auditor militer akan menghadirkan 8 orang saksi, terdiri dari 5 saksi dari pihak TNI dan 3 saksi sipil. Pemirsa, progres pembangunan hunian sementara di kawasan Senen, Jakarta Pusat kini hampir rampung. Ya, ratusan unit ini segera dapat ditempati oleh warga bantaran rel Juni mendatang. Total 324 unit Huntara yang disiapkan untuk warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kereta api. Huntara ini dilengkapi berbagai fasilitas dasar mulai dari tempat tidur, lemari, serta sarana pendukung berupa kamar mandi, dapur umum, dan ruang terbuka. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai 100% dalam waktu dekat dan ditargetkan siap huni pada pertengahan Juni 2026. Ya, untuk mengetahui progres pembangunan hunian sementara di Senen, kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Atania di sana. Ya, Yasmin, fasilitas apa saja yang sudah disiapkan di sana dan kapan warga mulai pindah? Ya baik, selamat siang Togi, Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya berada di kawasan Huntara hunian sementara, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Untuk progresnya sendiri ini nampaknya sudah hampir 100% atau tepatnya sekitar 99% karena masih harus ada pemasangan seperti listrik, kemudian juga air dan internet. Kawasan Huntara di Senen ini memang dibangun tepatnya untuk masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran area stasiun Pasar Senen. Togi, Syafa dan juga pemirsa, ini pasti penasaran kan seperti apa sih kira-kira isi dari unit ataupun kamar di sini. Tepatnya ada sebanyak 324 unit yang sudah dibangun dengan spesifikasi yang seragam tentunya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda secara langsung pemirsa. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini pemirsa, bisa dilihat di layar televisi. Di sini sudah ada sejumlah fasilitas begitu yang dipersiapkan, seperti ada 2 kasur, kemudian juga ada bantal dan juga guling. Kemudian ada lemari, 1 buah lemari, dan yang terpenting ya, kalau di Jakarta ini ada kipas angin pemirsa nih, ini sudah dipersiapkan. Jadi seluruh unit isinya sama seperti ini. Karena untuk 1 unitnya ini memang diperuntukkan bagi 1 keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni ayah, ibu, dan juga 2 orang anak. Jadi memang dibuat secara seragam untuk konsepnya juga ini berwarna putih ya, semuanya juga sama, di luar ini berwarna putih. Nah, selain fasilitas inti, ada juga fasilitas pendukung ataupun fasilitas umum yang sudah dipersiapkan di sini. Saya akan memperlihatkan kepada Togi, Syafa dan juga pemirsa. Di sisi kanan saya pemirsa, ini salah satunya adalah area taman bermain kan. Ini sudah seperti taman kanak-kanak ya di sini ya, dengan beragam fasilitas yang disediakan. Ini ada perosotan, kemudian juga ada ayunan dan lain sebagainya. Ini terlihat rapi, bersih, dan juga tentunya nyaman untuk dimainkan oleh buah hati bagi masyarakat yang memang membawa anak begitu ya ke sini. Dan di sini juga sudah dipersiapkan fasilitas umum lain seperti dapur bersama, kemudian ada juga toilet bersama, tempat mencuci, ada juga ruang komunal begitu yang dipersiapkan. Jadi masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas di sana. Nah, diperkirakan untuk kapannya nih warga bisa mulai menempati Huntara ini tepatnya pada tanggal 15 Juni 2026. Dan memang pemerintah mempersiapkan hunian sementara ini untuk memberikan tempat tinggal ataupun hunian yang lebih layak bagi masyarakat dan juga untuk membuat area bantaran stasiun Pasar Senen ini lebih tertata, aman dan juga nyaman. Sekian, Syafa dan Togi, kembali ke studio. Baik.
Bisa setelah menabung selama 20 tahun, pedagang asongan di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa berangkat haji. Ya, pria yang setiap hari menjual aneka makanan dan minuman itu bisa berangkat haji bersama istrinya. Teman Haryono, 61 tahun, warga desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, setiap harinya rutin berkeliling menjajakan aneka makanan dan minuman yang dipanggul di pundaknya. Haryono mengaku sudah berjualan asongan sejak tahun 1988. Awalnya ia mengasong di bus-bus dan terminal kota Jombang. Namun karena terminal bus sepi, Haryono berjualan di jalanan, lampu merah, dan tempat-tempat keramaian. Selain menyisihkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya, uang hasil mengasong ia sisihkan untuk menabung. Setelah menabung selama lebih dari 20 tahun, pada tahun 2012 keduanya bisa mendaftar haji. Haryono semakin bersemangat dalam bekerja hingga dapat mengumpulkan uang untuk bisa melunasi biaya haji bersama istrinya. Disisihkan demi sedikit, seperti kalau kelebihan 10.000, 20.000 ya disisihkan, baru berkumpul nanti terus dibawa ke Bank BRI, bukan ke BSI tapi BRI waktu dulu ya, sampai sekarang terus ya sedikit demi sedikit, lama-lama ya waktu dipanggil itu baru bisa melunasi. Sesuai rencana, Haryono dan istrinya Jumila akan berangkat haji pada tanggal 6 Mei mendatang. Keduanya berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Ya, kisah inspiratif lainnya datang dari seorang pedagang sate di Denpasar, Bali. Ya, dengan usahanya sejak bujangan, dirinya akhirnya dapat menginjakkan kaki di tanah suci bersama istrinya. Inilah Paidi, seorang pedagang di Denpasar, Bali yang menjajakan sate lezat setiap harinya. Namun siapa sangka, sate-sate dijualnya dapat membawanya berhaji bersama istrinya Hamidah. Impian Paidi untuk menyempurnakan ibadahnya ini telah muncul sejak dirinya bujangan. Ia rutin mengumpulkan hasilnya berjualan mendorong gerobak sejak pukul 4 sore hingga 10 malam. Hasilnya pun terbayar lunas. Usai Paidi dan istrinya mendapat panggilan menunaikan ibadah haji dari kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Denpasar. Kalau saya ini pendaftaran 2013, daftar haji. Baru saat ini dipanggil karena tahun kemarin itu baru cadangan. Ya ketika dipanggil, alhamdulillah dalam hati ini serasa menangis. Paidi dan Hamidah akan diberangkatkan ke Embarkasi Surabaya bersama 283 calon jemaah haji dari Denpasar yang terbagi dalam 2 kloter. Hal ini menjadi bukti bahwa pintu-pintu tanah suci selalu terbuka bagi mereka yang berikhtiar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, kisah lainnya datang dari seorang tukang becak di Sulawesi Selatan yang akhirnya dapat menunaikan ibadah haji. Ya, dirinya mengumpulkan uang selama 26 tahun hanya dari mengayuh becak. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Mungkin kata-kata inilah yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan Kamiseng. Tukang beca ini akhirnya dapat mewujudkan mimpinya ke tanah suci bersama istri untuk menunaikan ibadah haji. Mengayuh beca sejak tahun 2000. Setiap harinya Kamiseng mengantongi penghasilan yang tidak tetap, antara Rp50.000 hingga Rp90.000 per harinya. Dari hasil tersebut, dirinya tekun menyisihkan uang meskipun harus menggantungkan kebutuhannya dari sumber rezeki yang sama. Hingga 2013, ia dan istrinya memberanikan diri untuk mendaftarkan haji. 26 tahun berlalu, perjuangan Kamiseng terbayar lunas untuk melengkapi rukun Islamnya. Gimana ceritanya, Pak? Beca saja gue bawa. Terus? Itu pas itu ada banyak uang kita kumpul, terpaksa mendaftar. Itu berapa lama kita menabung, Pak? Mulai tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Itu dari hasil gayung becak ya? Becak, tidak ada yang lain. Dari kisah Kamiseng kita belajar
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh ciptaannya. Dengan niat baik dan tekad yang kuat, tidak ada mimpi yang mustahil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang petani berusia 103 tahun asal Piungan Bantul bernama Mardi Jiono akan berangkat ke Tanah Suci. Ya, Mardi Jiono tercatat sebagai jemaah calon haji tertua se-DIY Jateng yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Didorong keinginan yang kuat serta dukungan dari sang istri untuk menunaikan ibadah haji, Mardi Jiono Kartosentono, seorang petani dari Desa Siti Mulyo, Piungan Bantul, Yogyakarta, menyisihkan sebagian uang hasil bertani untuk ditabung guna membayar ongkos haji. Ia menabung belasan tahun hingga terkumpul uang 10 juta rupiah. Ditambah uang dari anak-anaknya, akhirnya berhasil terkumpul 15 juta rupiah untuk mendaftar haji pada tahun 2020 melalui kuota prioritas lansia. Meski dalam perjalanan waktu sang istri kemudian meninggal dunia, Mardi Jiono yang dibantu anak-anaknya berusaha untuk tetap memenuhi keinginan almarhum istrinya agar dia berangkat haji. Dengan menjual 2 ekor sapi miliknya yang tersisa, Mardi Jiono yang sudah mulai berkurang pendengaran dan harus berjalan dengan alat bantu ini berhasil melunasi biaya perjalanan haji melalui kantor Kementerian Agama setempat dan menurut rencana akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 2 Mei 2026. Meskipun dengan segala keterbatasan dan usianya yang sudah lebih dari 1 abad, Mardi Jiono masih tampak sangat bersemangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bapak itu nabung, kan nggak tahu anak-anak kalau udah nabung. Terus anak udah mentas semua, udah pada bekerja. Terus saya tanyain, katanya punya uang 10 juta. Habis 10 juta saya bawa ke Kemenak ya, ke Kemenak. Akhirnya katanya untuk beli kursi kan 25 juta. Terus akhirnya saya pulang, terus ngenepi 25 juta itu jual sapi, Mas. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh anak dan keluarga besar Mardi Jiono Kartosmito menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Anak-anak dan cucunya sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan Mardi Jiono mulai dari lauk sebagai bekal perjalanan, pakaian, alat bantu berjalan, hingga kursi roda bagi Mardi Jiono saat beribadah nanti. Karena Mardi Jiono hanya berangkat haji sendirian tanpa keluarga yang mendampingi, petugas haji akan membantu dan mendampinginya dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Bisa fasilitas layanan maka rute memangkas proses imigrasi Arab Saudi yang panjang diselesaikan sejak di tanah air. Ya, layanan ini membuat perjalanan menuju Tanah Suci menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi akan tertata dan efisien melalui implementasi layanan Makkah Route. Program ini mulai diterapkan sejak jemaah haji pertama diberangkatkan, yaitu pada tanggal 22 April 2026. Jemaah diberangkatkan dari sejumlah embarkasi yang telah menerapkan sistem tersebut, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Adi Sumarmo Solo, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, menuju Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Melalui skema ini, seluruh proses keimigrasian dan administrasi haji diselesaikan sejak di tanah air. Setibanya di Madinah, jemaah tidak lagi melalui proses imigrasi ulang dan langsung diarahkan menuju akomodasi untuk disebar ke hotel-hotel di kawasan Masjid Nabawi. Kebijakan ini menjadi salah satu keunggulan utama Makkah Route yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan ibadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jintasari, MCH 2026 melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti Lebanon Selatan, sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi simbol pilu konflik berkepanjangan. Ya, iNews Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT KAI sudah memasang palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat Stasiun Bekasi Timur. Ya, sementara di lokasi kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintas secara bergantian tanpa hambatan. Dan berikut laporan rekan Naura Syafikah.
Lalu sempat ramai kejadian di mana KRL komuter lain tertemper taksi hijau di salah satu perlintasan sebidang yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan tepat di belakang kami melaporkan ini adalah perlintasan sebidang di mana TKP dari kejadian tersebut terjadi pada malam hari. Dan memang kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan untuk perlintasan sebidang yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat ini memang selalu ramai baik dari pagi hari di mana jam orang kantor, kemudian juga di sore hari untuk para masyarakat yang selalu melintasi perlintasan sebidang ini. Bisa dikatakan perlintasan sebidang yang ada di sini memang untuk ukuran jalannya tidak terlalu besar, sehingga memang dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini harus bergantian untuk bisa melewati rel kereta api, yang dimana kalau misalnya kita dan kami memantau juga untuk kereta baik dari KRL komuter lain ataupun kereta api jarak jauh yang melintas di sini ini hanya berselang atau headway-nya pendek sekali, yaitu sekitar di 5 menit, sehingga memang harus bergantian dan harus cukup bersabar untuk bisa melintasi jalanan atau perlintasan sebidang yang ada di sini. Namun memang kalau kita melihat untuk perlintasan sebidang ini masih belum cukup aman, untuk dilintasi bagi masyarakat, karena kalau kita melihat untuk pelangnya atau palangnya ini masih belum otomatis atau masih menggunakan bambu dan dinaik turunkan secara manual dari masyarakat setempat yang menjaga setiap hari 24 jam penuh untuk membantu keamanan dari masyarakat yang ada di sini. Kemarin memang dari Menhub bersama dengan Dirut dari KAI juga sudah memantau secara langsung, bahkan juga sudah memberikan beberapa solusi terkait dengan keamanan dari perlintasan sebidang. Salah satunya adalah dengan membangun atau mendirikan flyover. Namun masih belum ada kelanjutannya dari solusi tersebut, karena memang dari masyarakat setempat ini ada beberapa yang menolak dari solusi tersebut dan mengatakan bahwa memang mereka di sini mencari pundi-pundi uang dengan menjaga jalanan yang sering dilintasi bagi masyarakat setempat. Dan kalau kita melihat memang untuk beberapa kendaraan tidak hanya dari kendaraan mobil pribadi saja, tapi ada juga beberapa mobil pick up, mobil truk juga yang melintas di sini. Dan ternyata tidak hanya di hari itu saja kejadian di mana ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, namun sudah beberapa kali kejadian dari kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, entah dari mereka yang memang nakal, tidak disiplin menerobos dari palang yang ada di sini, entah juga mungkin dari kendaraan yang mengalami mogok, sehingga memang sering sekali terjadi beberapa kecelakaan di sini. Dan pastinya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk bisa lebih memperbaiki lagi untuk tata ruang kota, khususnya untuk perlintasan sebidang seperti ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Naura Syafiqah Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Liter Aresya mengadu ke anggota DPR RI. Ya, iNews Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Ya, salah satu pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dilaporkan meninggal dunia pasca operasi. Timur. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Setelah menjalani operasi, Mia Citra, salah satu pasien korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang dirawat di RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia. Usai dibawa ke kamar jenazah, jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Direktur RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih merawat puluhan korban luka akibat insiden tersebut. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang pada hari ini. 22 ini yang di ICU ada 3 dan keluarga 1 baru saja meninggal, dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. 22 korban masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Sementara itu total korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi 16 orang.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 17 korban kecelakaan kereta masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Ya, sementara 2 korban kritis bahkan dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut. 2 korban yang sempat dirawat di ruang ICU RSUD Bekasi kini dirujuk ke Rumah Sakit Primaya dan Rumah Sakit Eka Hospital untuk penanganan medis lanjutan yang lebih optimal. Hingga saat ini ada 17 korban masih dirawat intensif di RSUD Bekasi. Para korban mengalami luka sedang hingga berat sehingga butuh observasi dan penanganan berkelanjutan dari tim medis. Tak hanya penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan kondisi psikologis dan trauma healing bagi korban dan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan kepada para korban luka. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Salam Pulungan di RSUD Bekasi. Ya, Salam, bagaimana kondisi korban yang masih dirawat di sana? Ya, Togi, Syafa, dan juga pemirsa, hingga saat ini penanganan terhadap korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL yang terjadi beberapa waktu yang lalu hingga saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi, di mana 2 korban sebelumnya yang dirawat di ruang ICU RSUD Kota Bekasi saat ini telah dirujuk ke 2 rumah sakit yang berbeda, yakni Rumah Sakit Primaya dan juga Rumah Sakit Eka Hospital untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang lebih komprehensif. Sementara itu memang untuk saat ini tercatat ada 17 korban kecelakaan yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi dengan berbagai macam luka, mulai dari luka ringan, luka sedang hingga luka berat, yang memang dapat kami informasikan juga bahwa luka-luka yang diderita oleh para korban ini bermacam, mulai dari memar-memar hingga patah tulang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Syafa, dan juga pemirsa, tidak hanya fokus pada penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan bagi keluarga korban yang terus menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan kondisi anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga dilakukan pemberian trauma healing bagi para korban untuk memulihkan kondisi pasca terjadi kecelakaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan juga ini untuk memulihkan kondisi psikologis juga bagi para korban tentunya. Tidak hanya itu, juga ini sebagai bentuk kepedulian pada korban ini dari Pemprov Jawa Barat ini memberikan santunan ataupun juga bantuan kepada para korban yang menderita luka-luka sebesar 10 juta rupiah, yang diharapkan ini bisa membantu meringankan beban selama masa pemulihan. Tidak hanya itu, juga nantinya kami akan mengupdate informasi lebih lanjut apakah nantinya pada hari ini akan ada pejabat-pejabat yang turut hadir untuk menjenguk bagi para korban, ataupun juga nantinya akan diberikan statement juga dari pihak rumah sakit terkait dengan kondisi update untuk hari ini dari para korban yang masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Togi, Syafa. Baik, terima kasih. Salam Pulungan langsung dari RSUD Bekasi dan selamat kembali bertugas. Musik tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat terungkap kisah sedih. Ya, sejumlah warganet membagikan cerita tentang banyaknya kantong ASI yang berceceran di gerbong wanita. Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat menyisakan kisah pilu. Petugas memastikan semua korban meninggal dan luka merupakan perempuan lantaran yang tertabrak adalah gerbong khusus perempuan. Sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Warganet menduga kantong ASI perah milik sejumlah korban meninggal maupun luka. Selain itu, ada juga warganet yang mengunggah sebuah foto seorang pria yang tengah memeluk box tempat menyimpan ASI perah sambil menahan tangis.
Box tempat menyimpan Asiprah diketahui milik istrinya yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa naas tersebut. Ya, tragedi kecelakaan KRL dengan Argo Bromo Senin lalu masih menyisakan duka mendalam, terutama bagi keluarga. Ya, anak dari salah satu korban didekap erat sang nenek sambil dijelaskan bahwa sang ibu sedang tidur beristirahat. Ibu aku lagi bobo. Ibu, bobo yang baik-baik di situ ya ibu. Sarah doain, ibu masuk surga. Ibu lagi bobo. Kalimat menyayat ini diucapkan oleh seorang nenek kepada cucunya di hadapan pusara di tempat peristirahatan terakhir Arum Anjarsari. Tumpukan bunga yang indah bahkan tak mampu membendung duka yang teramat perih. Yang lain boleh pergi, tapi ibu jangan. Kalimat ini acap kali terlintas di benak seorang anak yang kehilangan cinta sejatinya, yaitu seorang ibu. Arum Anjarsari, korban kecelakaan KRL yang ditabrak kereta Argo Bromo pada Senin lalu, meninggalkan 2 orang putra yang masih kecil. Sebelum meninggalkan dunia selamanya, Arum pernah menuliskan uraian rindu pada sang ibu di tengah rutinitas bekerja yang melelahkan. Senin siang masih kami WA-an sama dia. Nanya, ya biasa sih anak sama ibu gimana gitu. Emang sebelum meninggal dia udah kepingin pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Arum Anjarsari meninggalkan 2 orang anak lelaki, suami, orang tua, dan adik. Ia dikenal sebagai wanita pekerja keras dan tukang beca di Sulawesi Selatan yang akhirnya dapat menunaikan ibadah haji. Ya, dirinya mengumpulkan uang selama 26 tahun hanya dari mengayuh beca. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Mungkin kata-kata inilah yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan Kamiseng. Tukang beca ini akhirnya dapat mewujudkan mimpinya ke Tanah Suci bersama istri untuk menunaikan ibadah haji. Mengayuh beca sejak tahun 2000. Setiap harinya Kamiseng mengantongi penghasilan yang tidak tetap, antara 50.000 hingga 90.000 rupiah per harinya. Dari hasil tersebut, dirinya tekun menyisihkan uang meskipun harus menggantungkan kebutuhannya dan sumber rezeki yang sama. Hingga 2013, ia dan istrinya memberanikan diri untuk mendaftarkan haji. 26 tahun berlalu, perjuangan Kamiseng terbayar lunas untuk melengkapi rukun Islamnya. Gimana ceritanya, Pak? Beca saja gue bawa. Terus? Itu pas itu ada banyak uang kita kumpul, terpaksa mendaftar. Itu berapa lama kita menabung, Pak? Mulai tahun 2000. Tahun 2000. Oh, itu dari hasil gayung becak ya, Pak? Becak, tidak ada yang lain. Dari kisah Kamiseng kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh ciptaannya. Dengan niat baik dan tekad yang kuat, tidak ada mimpi yang mustahil. Kami sempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang petani berusia 103 tahun asal Piungan Bantul bernama Mardi Jiono akan berangkat ke Tanah Suci. Ya, Mardi Jiono tercatat sebagai jemaah calon haji tertua se-DIY Jateng yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Didorong keinginan yang kuat serta dukungan dari sang istri untuk menunaikan ibadah haji, Mardi Jiono Kartosentono, seorang petani dari Desa Siti Mulyo, Piungan Bantul, Yogyakarta, menyisihkan sebagian uang hasil bertani untuk ditabung guna membayar ongkos haji. Ia menabung belasan tahun hingga terkumpul uang 10 juta rupiah.
ditambah uang dari anak-anaknya, akhirnya berhasil terkumpul 15 juta rupiah untuk mendaftar haji pada tahun 2020 melalui kuota prioritas lansia. Meski dalam perjalanan waktu sang istri kemudian meninggal dunia, Mardi Giono yang dibantu anak-anaknya berusaha untuk tetap memenuhi keinginan almarhum istrinya agar dia berangkat haji. Dengan menjual 2 ekor sapi miliknya yang tersisa, Mardi Giono yang sudah mulai berkurang pendengaran dan harus berjalan dengan alat bantu ini berhasil melunasi biaya perjalanan haji melalui kantor Kementerian Agama setempat dan menurut rencana akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 2 Mei 2026. Meskipun dengan segala keterbatasan dan usianya yang sudah lebih dari 1 abad, Mardi Giono masih tampak sangat bersemangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bapak itu nabung, kan nggak tahu anak-anak kalau udah nabung. Terus anak udah mentas semua, udah pada bekerja. Terus saya tanyain, katanya punya uang 10 juta. Habis 10 juta saya bawa ke Kemenak ya, ke Kemenak. Akhirnya katanya untuk beli kursi kan 25 juta. Terus akhirnya saya pulang, terus ngenepi 25 juta itu jual sapi, Mas. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh anak dan keluarga besar Mardi Giono Kartosmito menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Anak-anak dan cucunya sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan Mardi Giono mulai dari lauk sebagai bekal perjalanan, pakaian, alat bantu berjalan, hingga kursi roda bagi Mardi Giono saat beribadah nanti. Karena Mardi Giono hanya berangkat haji sendirian tanpa keluarga yang mendampingi, petugas haji akan membantu dan mendampinginya dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Bisa fasilitas layanan Makkah Rute memangkas proses imigrasi Arab Saudi yang panjang diselesaikan sejak di tanah air. Ya, layanan ini membuat perjalanan menuju Tanah Suci menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi akan tertata dan efisien melalui implementasi layanan Makkah Rute. Program ini mulai diterapkan sejak jemaah haji pertama diberangkatkan, yaitu pada tanggal 22 April 2026. Jemaah diberangkatkan dari sejumlah embarkasi yang telah menerapkan sistem tersebut, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Adi Sumarmo Solo, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, menuju Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Melalui skema ini, seluruh proses keimigrasian dan administrasi haji diselesaikan sejak di tanah air. Setibanya di Madinah, jemaah tidak lagi melalui proses imigrasi ulang dan langsung diarahkan menuju akomodasi untuk disebar ke hotel-hotel di kawasan Masjid Nabawi. Kebijakan ini menjadi salah satu keunggulan utama Makkah Rute yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan ibadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jintasari, MCH 2026 melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti Lebanon Selatan, sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi simbol pilu konflik berkepanjangan. Ya, iNews Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, setelah menabung selama 20 tahun, pedagang asongan di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa berangkat haji. Ya, pria yang setiap hari menjual aneka makanan dan minuman itu bisa berangkat haji bersama istrinya. Teman Haryono, 61 tahun, warga desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, setiap harinya rutin berkeliling menjajakan aneka makanan dan minuman yang dipanggul di pundaknya. Haryono mengaku sudah berjualan asongan sejak tahun 1988. Awalnya ia mengasong di bus-bus dan terminal kota Jombang. Namun karena terminal bus sepi, Haryono berjualan di jalanan, lampu merah, dan tempat-tempat keramaian. Selain menyisihkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya, uang hasil mengasong ia sisihkan untuk menabung. Setelah menabung selama lebih dari 20 tahun, pada tahun 2012 keduanya bisa mendaftar haji. Haryono semakin bersemangat dalam bekerja hingga dapat mengumpulkan uang untuk bisa melunasi biaya haji bersama istrinya.
Disisihkan demi sedikit, seperti kalau kelebihan 10.000, 20.000 ya disisihkan, baru berkumpul nanti terus dibawa ke Bank BRI, bukan ke BSI tapi BRI waktu dulu ya, sampai sekarang. Terus ya sedikit demi sedikit, lama-lama ya waktu dipanggil itu baru bisa melunasi. Sesuai rencana, Haryono dan istrinya Jumila akan berangkat haji pada tanggal 6 Mei mendatang. Keduanya berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, kisah inspiratif lainnya datang dari seorang pedagang sate di Denpasar, Bali. Ya, dengan usahanya sejak bujangan, dirinya akhirnya dapat menginjakkan kaki di tanah suci bersama istrinya. Inilah Paidi, seorang pedagang di Denpasar, Bali yang menjajakan sate lezat setiap harinya. Namun siapa sangka, sate-sate dijualnya dapat membawanya berhaji bersama istrinya Hamidah. Impian Paidi untuk menyempurnakan ibadahnya ini telah muncul sejak dirinya bujangan. Ia rutin mengumpulkan hasilnya berjualan mendorong gerobak sejak pukul 4 sore hingga 10 malam. Hasilnya pun terbayar lunas, usai Paidi dan istrinya mendapat panggilan menunaikan ibadah haji dari kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Denpasar. Kalau saya ini pendaftaran 2013, daftar haji. Baru saat ini dipanggil karena tahun kemarin itu baru cadangan. Ya ketika dipanggil, alhamdulillah dalam hati ini serasa menangis. Paidi dan Hamidah akan diberangkatkan ke embarkasi Surabaya bersama 283 calon jemaah haji dari Denpasar yang terbagi dalam 2 kloter. Hal ini menjadi bukti bahwa pintu-pintu tanah suci selalu terbuka bagi mereka yang berikhtiar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari. Ya, tragedi kecelakaan KRL dengan Argo Bromo Senin lalu masih menyisakan duka mendalam, terutama bagi keluarga. Ya, anak dari salah satu korban didekap erat sang nenek sambil dijelaskan bahwa sang ibu sedang tidur beristirahat. Ibu aku lagi bobo. Ibu, bobo yang baik-baik di situ ya ibu. Sarah doain, ibu masuk surga. Ibu lagi bobo. Kalimat menyayat ini diucapkan oleh seorang nenek kepada cucunya di hadapan pusara di tempat peristirahatan terakhir Arum Anjarsari. Tumpukan bunga yang indah bahkan tak mampu membendung duka yang teramat perih. Yang lain boleh pergi, tapi ibu jangan. Kalimat ini acap kali terlintas di benak seorang anak yang kehilangan cinta sejatinya, yaitu seorang ibu. Arum Anjarsari, korban kecelakaan KRL yang ditabrak kereta Argo Bromo pada Senin lalu, meninggalkan 2 orang putra yang masih kecil. Sebelum meninggalkan dunia selamanya, Arum pernah menuliskan uraian rindu pada sang ibu di tengah rutinitas bekerja yang melelahkan. Senin siang masih kami WA-an sama dia. Nanya, ya biasa sih anak sama ibu gimana gitu. Emang sebelum meninggal dia udah kepingin pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Arum Anjarsari meninggalkan 2 orang anak lelaki, suami, orang tua, dan adik. Ia dikenal sebagai wanita pekerja keras dan sayang keluarga. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Ya, salah satu pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dilaporkan meninggal dunia pasca operasi. Timur.
Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Setelah menjalani operasi, Mia Citra, salah satu pasien korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang dirawat di RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia. Usai dibawa ke kamar jenazah, jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Direktur RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih merawat puluhan korban luka akibat insiden tersebut. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang pada hari ini. 22 ini yang di ICU ada 3 dan hotel 2, satu baru saja meninggal dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. 22 korban masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Sementara itu total korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi 16 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 17 korban kecelakaan kereta masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Ya, sementara 2 korban kritis bahkan dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut. 2 korban yang sempat dirawat di ruang ICU RSUD Bekasi kini dirujuk ke Rumah Sakit Primaya dan Rumah Sakit Eka Hospital untuk penanganan medis lanjutan yang lebih optimal. Hingga saat ini ada 17 korban masih dirawat intensif di RSUD Bekasi. Para korban mengalami luka sedang hingga berat sehingga butuh observasi dan penanganan berkelanjutan dari tim medis. Tak hanya penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan kondisi psikologis dan trauma healing bagi korban dan keluarga. Sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar 10 juta rupiah diberikan kepada para korban luka. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Salam Pulungan di RSUD Bekasi. Ya, Salam, bagaimana kondisi korban yang masih dirawat di sana? Ya, Togi, Syafa, dan juga pemirsa, hingga saat ini penanganan terhadap korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL yang terjadi beberapa waktu yang lalu hingga saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi, di mana 2 korban sebelumnya yang dirawat di ruang ICU RSUD Kota Bekasi saat ini telah dirujuk ke 2 rumah sakit yang berbeda, yakni Rumah Sakit Primaya dan juga Rumah Sakit Eka Hospital untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang lebih komprehensif. Sementara itu memang untuk saat ini tercatat ada 17 korban kecelakaan yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi dengan berbagai macam luka, mulai dari luka ringan, luka sedang hingga luka berat, yang memang dapat kami informasikan juga bahwa luka-luka yang diderita oleh para korban ini bermacam, mulai dari memar-memar hingga patah tulang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Syafa, dan juga pemirsa, tidak hanya fokus pada penanganan fisik, pihak rumah sakit juga memberikan pendampingan bagi keluarga korban yang terus menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan kondisi anggota keluarganya yang menjadi korban kecelakaan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga dilakukan pemberian trauma healing bagi para korban untuk memulihkan kondisi pasca terjadi kecelakaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan juga ini untuk memulihkan kondisi psikologis juga bagi para korban tentunya. Tidak hanya itu, juga ini sebagai bentuk kepedulian pada korban ini dari Pemprov Jawa Barat ini memberikan santunan ataupun juga bantuan kepada para korban yang menderita luka-luka sebesar 10 juta rupiah yang diharapkan ini bisa membantu meringankan beban selama masa pemulihan. Tidak hanya itu, juga nantinya kami akan mengupdate informasi lebih lanjut apakah nantinya pada hari ini akan ada pejabat-pejabat yang turut hadir untuk menjenguk bagi para korban, ataupun juga nantinya akan diberikan statement juga dari pihak rumah sakit terkait dengan kondisi update untuk hari ini dari para korban yang masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Togi, Syafa. Baik, terima kasih. Salam Pulungan langsung dari RSUD Bekasi dan selamat kembali bertugas. Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat terungkap kisah sedih. Ya, sejumlah warganet membagikan cerita tentang banyaknya kantong ASI yang berceceran di gerbong wanita.
Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat menyisakan kisah pilu. Petugas memastikan semua korban meninggal dan luka merupakan perempuan lantaran yang tertabrak adalah gerbong khusus perempuan. Sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Warganet menduga kantong ASI perah milik sejumlah korban meninggal maupun luka. Selain itu ada juga warganet yang mengunggah sebuah foto seorang pria yang tengah memeluk boks tempat menyimpan ASI perah sambil menahan tangis. Boks tempat menyimpan ASI perah diketahui milik istrinya yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa naas tersebut. Pemirsa, PT KAI sudah memasang palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat stasiun Bekasi Timur. Ya, sementara di lokasi kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintas secara bergantian tanpa hambatan. Dan berikut laporan rekan Naura Syafikah. Yang lalu sempat ramai kejadian di mana KRL komuter lain tertemper taksi hijau di salah satu perlintasan sebidang yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan tepat di belakang kami melaporkan ini adalah perlintasan sebidang di mana TKP dari kejadian tersebut terjadi pada malam hari. Dan memang kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan untuk perlintasan sebidang yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat ini memang selalu ramai baik dari pagi hari di mana jam orang kantor, kemudian juga di sore hari untuk para masyarakat yang selalu melintasi perlintasan sebidang ini. Bisa dikatakan perlintasan sebidang yang ada di sini memang untuk ukuran jalannya tidak terlalu besar, sehingga memang dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini harus bergantian untuk bisa melewati rel kereta api, yang dimana kalau misalnya kita dan kami memantau juga untuk kereta baik dari KRL komuter lain ataupun kereta api jarak jauh yang melintas di sini ini hanya berselang atau headway-nya pendek sekali, yaitu sekitar di 5 menit, sehingga memang harus bergantian dan harus cukup bersabar untuk bisa melintasi jalanan atau perlintasan sebidang yang ada di sini. Namun memang kalau kita melihat untuk perlintasan sebidang ini masih belum cukup aman, untuk dilintasi bagi masyarakat, karena kalau kita melihat untuk plangnya atau palangnya ini masih belum otomatis atau masih menggunakan bambu dan dinaik turunkan secara manual dari masyarakat setempat yang menjaga setiap hari 24 jam penuh untuk membantu keamanan dari masyarakat yang ada di sini. Kemarin memang dari Menhub bersama dengan Dirut dari KAI juga sudah memantau secara langsung, bahkan juga sudah memberikan beberapa solusi terkait dengan keamanan dari perlintasan sebidang. Salah satunya adalah dengan membangun atau mendirikan flyover. Namun masih belum ada kelanjutannya dari solusi tersebut, karena memang dari masyarakat setempat ini ada beberapa yang menolak dari solusi tersebut dan mengatakan bahwa memang mereka di sini mencari pundi-pundi uang dengan menjaga jalanan yang sering dilintasi bagi masyarakat setempat. Dan kalau kita melihat memang untuk beberapa kendaraan tidak hanya dari kendaraan mobil pribadi saja, tapi ada juga beberapa mobil pick up, mobil truk juga yang melintas di sini. Dan ternyata tidak hanya di hari itu saja kejadian di mana ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, namun sudah beberapa kali kejadian dari kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, entah dari mereka yang memang nakal, tidak disiplin menerobos dari palang yang ada di sini, entah juga mungkin dari kendaraan yang mengalami mogok, sehingga memang sering sekali terjadi beberapa